Siang Pro 4 RRI Makassar. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Buddha dimanapun berada, melanjutkan kembali kebersamaan kita di hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 ya. Menuju, jika Tuhan izinkan, besok kita akan merayakan sebuah momen istimewa Jembatan Emas dari Tuhan, kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari ini spesial, tadi di awal mungkin sahabat budaya menyimak ya, saya menghadirkan lagu pembuka, itu lagu dari Jawa. Nah, hari ini sahabat baik kita, beliau sudah hadir langsung di studio. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Jo sehat ya? Alhamdulillah. Iya, selalu ketemu lihat-lihat, tapi akhirnya hari ini kita Iya, langsung ya. Oke, sahabat budaya, Indonesia kaya akan berbagai macam kuliner ya. Dari Sabang sampai Merauke kita melihat begitu banyak kuliner-kuliner istimewa dari setiap provinsi, dari setiap daerah dimanapun kita berada. Dan itu sebenarnya adalah kekuatan dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan hari ini hadir sudah di studio kita beliau dengan aku bilang bahwa ini salah satu makanan yang punya cita rasa istimewa dan semua umur itu suka. Semua umur itu cinta sekali dengan makanan ini. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama, aku panggilnya Mas Jo ya. Boleh. Mas Jo. Oke. Boleh. Nah, sahabat budaya, tadi sebelum kita live, beliau cerita sedikit mengenai sejarahnya. Nama Jo ini, mohon izin, Mas Jo boleh cerita? Untuk namanya sendiri ya, Mas Jo. Iya. Mas Jo itu ada, kalau saya bilang ada 2 singkatan. Oh, 2 singkatan. Iya. Oke. Yang pertama Jo-nya itu bisa dikata Jogja. Iya. Oh iya, Jo-nya berarti Mas Jo dari Jogja ya? Dari Jogja. Oke. Dan Jo-nya yang kedua saya dulu itu dipanggilnya itu Paijo. Oh, Paijo. Iya, Paijo. Itu artinya tuh apa tuh? Mohon izin. Paijo tuh kayak nama nama alias gitu, nama samaran. Oke. Dari Yogyakarta, tepatnya di desa mana, Mas Jo? Kalau saya di Sleman. Oh, Sleman, Iya. Sleman Yogyakarta ya. Oke. Yang paling terkenal dari Sleman tuh apa? Yang paling terkenal dari Sleman selain batiknya ya? Gudegnya mungkin. Oke. Nah, tapi mirip-mirip lah hari ini. Oke. Ini Mas Jo ini boleh cerita memang dari ya pasti aku udah tergambar, aku suka makan sebenarnya. Cinta makan. Memang dari awal memang sudah hobi dengan kuliner ini, bagaimana ceritanya Mas Jo? Kalau saya tuh dulu sebenarnya tuh nggak ada basic di kuliner. Oke. Sebelum 2014. Dari 2014 baru masuk ke kuliner. Dunia kuliner. Iya. Sebelumnya menjelajah dulu ke otomotif atau olahraga. Banyak sih, ada yang otomotif, ada listrik, ada macam-macam. Wah, berarti paket lengkap nih ceritanya. Paket lengkap. Ya, lanjut Mas Jo. Habis itu saya tertarik dengan masakan dari Simbah, nenek saya. Oke. Dari situ saya kok wah enak ya setiap hari makan dengan macam-macam. Berarti Simbahnya ini ya, maksudnya ratu masak begitu ya? Saya bilang ya. Ya. Soalnya masakannya enak-enak sekali. Nah, dari situ saya kok tertarik dengan masakan. Oke. Gitu. Awal mulanya itu malah saya coba
bekerja di bidang kuliner, tapi Ya, saya ya. tidak punya basic apa-apa. Oke, modal nekat, Modal maju nekat. dengan modal nekat. Modal Ya. nekat. Saya dari situ 2014 Januari saya masuk ke resto ayam geprek, Oke. ayam geprek di Aha. Jogja, dan itu saya menjadi pelopor ayam geprek keju pertama di Jogja Oke. sampai sekarang. Maksudnya sebelum-sebelumnya tuh ayam gepreknya Ayam gimana? geprek itu dulu biasanya cuma ayam yang original. Original. Oke. Bisa Iya. request cabenya berapa, bisa apa namanya? Ayam geprek itu maksudnya yang di apa? Yang di Ayam crispy, Oh, ayam oke, crispy. ya, ya. Biasa itu Aha. digeprek itu pakai sambal bawang, Digeprek itu maksudnya di ini. ditumbuk sampai halus. Ditumbuk, oke. Jadi kayak Tumbuknya- diulek gitu sampai halus. Oke. Nah, itu namanya kalau di sana namanya ayam geprek. Oh iya iya. iya. Kalau yang biasa saya jajan di sini makan-makan itu biasa. itu ayam tumbuk biasa, ayam Tumbuk. penyet kalau saya Oh bilang. gitu. Bedanya di mana nih? Maksudnya kan dari nama udah otomatis pasti beda ya. Beda. Kalau bedanya itu yang pertama Ya. namanya ayam geprek itu kita bisa request cabenya berapa. Oh. Cabenya berapa diulek Ada level-levelnya. Bisa ada levelnya. Oke. Diulek jadi satu Sesuai sama selera ya. ayamnya. Jadi Itu ayamnya apa tuh? Itu? Itu ayam geprek. Oh, iya, Kalau iya. ayam penyet itu cuma ayamnya utuh itu, Oke. cuma ditumbuk, atasnya kasih sambal. Itu ayam penyet. Kalau saya bilang Gitu. ya. Oh, oke. Nah, ini kan berarti kalau dihitung-hitung dari 2014 ya, Iya, Mas Jo ya. 2014. Berarti sudah ini dong, maksudnya kalau sudah dari 2014 itu berarti Mas Jo sudah tahu kan maksudnya ayam yang mana, yang jenis ayam maksudnya ya. Jenis ayam yang mana yang cocok untuk crispy sama yang cocok untuk geprek. Itu beda atau gimana? Kalau untuk ayam geprek, Dari pengalamannya Mas Jo. kalau untuk ayam Oke. geprek itu lebih enaknya tuh bagian dada. Oh, bagian Iya, dada. Itu tapi ayam ayamnya apa? sama, Oh. ayam kota lah biasanya. Oh, oke. Ayam potong itu. Itu untuk apa? Ayam geprek itu yang bagiannya itu paling Iya. bagian dada, paling Oh, itu yang enak paling disuka. sekali, Kenapa? iya. Kenapa? Karena dagingnya lebih banyak. Oh, lebih banyak dan memang cocok untuk ini ya, Lebih untuk cocok oke. untuk ayam geprek Oke. sebenarnya. Nah, kalau yang satunya ayam apa tadi? Ayam kremes itu. Ayam kremes itu kalau itu bisa dari ayam kampung bisa, Iya. dari ayam potong juga biasa. Oh, potong bisa. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau di Jogja itu kan maksudnya kan apakah maksudnya ayam ini memang jadi apa namanya makanan wajib gitu atau bagaimana, Mas Jo? Kalau sekarang saya bilang bisa jadi untuk makanan wajib sih. Setiap Oke. resto, Iya. setiap warung makan pasti ada ayamnya sekarang. Oke. Jadi kayak gimana ya? Dari olahan yang bisa diolah aja kayak Iya. bakso gitu. Sekarang ada Oh, sudah daging ada. ayam, Oke. jadi bakso ayam, dan itu bisa menekan untuk harga. Oke. Jualnya juga. Berarti Mas Jo yang terjun langsung ya, yang terjun langsung cari iya. ini ya, cari bahan baku begitu ya. Dari cari bahan baku, bakunya, oke. dari apa namanya menunya, dari Oke. apa namanya bumbu-bumbunya dan Iya, sebagainya iya. itu otentik sendiri. Otentik sendiri. Oh, oke. Berarti apa namanya? Semuanya hasil karya sendiri, hasil cipta karya. sendiri. Waduh, ini nah, tadi di awal kan Mas Jo sempat cerita bahwa sebagai perintis begitu ya, Iya. yang keju itu gimana ceritanya, Mas? Oh, ini pelopor Iya, ayam iya. geprek keju. Ha-ha. Ayam geprek keju itu dulunya itu emang apa ya? Saya itu cuma masak yang dikasih topping, nggak ada yang ayam aja, masa nggak dikasih topping, harus kasih topping kayak gitu. Oke, iya. Ya habis itu coba nih, saya kasih keju, kok ada pelanggan tahu, Mas saya mau yang kayak gitu, gitu. oke. Habis itu saya coba kasihin, kok besoknya ada lagi, kok lama-lama banyak. Nah, habis itu mulai nih Jatuh cinta. masukin, jadi menu Oke. gitu. Dan akhirnya itulah yang jadi pelopor tadi ya. Jadi pelopor, Kok bisa ya. kepikiran? Apa ya? Nggak tahu juga sih. Cuma ya istilahnya pertama kok yang dikasih keju kok cuma kayak topping untuk minuman. Oh iya, pisang goreng dan pisang sebagainya. goreng kayak gitu. Ah. Kenapa kok ayam seperti ini kok nggak Unik bisa? ya? Iya. Pertama juga malah dari ada pelanggan itu dia minta
terong Oh, kremes oke. itu, Iya, terong crispy, minta dikasih parutan keju. oke, Masa kayak gini aja enak, yang lainnya masa nggak bisa. Dicoba yang lain Eksperimen terus ternyata ya. kok malah orang-orang pada suka gitu. Nah, terus misalnya dari keju itu nanti tiba-tiba kepikiran apa lagi gitu, ada nggak? Ada. Kemarin kalau yang di Jogja itu Iya. udah bakar ini ayam crispy bakar. Oh, waduh. Nah, ini belum banyak kan di sini ya. Itu ayam crispy bakar. Jadi ayam crispy Iya. dia itu Maksudnya ayam tepung. Iya, Ya, udah, oke. ayam matang udah tepung itu ayam fried chicken lah. Iya. Itu bisa dibakar pakai touch kayak gitu. Oh iya, Nah, nanti mau kasih kecap kah, atau mau kasih barbecue dan sebagainya. Waduh, berarti itu rasanya bisa. lebih istimewa lagi Wah, tuh. istimewa. Kemarin saya juga pernah mau beli ayam geprek, ayam Iya. crispy Iya. bakar gitu, diketawain sama penjualnya. Oke. Mas, ini nggak main-main. Enggak, Mbak. saya beneran mau beli Iya. itu. Soalnya saya kangen juga di sini cari ayam crispy bakar pun susah, saya bilang gitu. Oke. Habis itu kok dengan berat hati dia mau membakarkannya itu, padahal udah crispy, ya enak-enak saja gitu. Oke, ini aku Baru ya. ya eksperimen yang luar biasa ya. Dari keju itu terus misalnya tiba-tiba bakar-bakaran. Bakar-bakaran. Terus tiba-tiba nanti ke depannya mau bikin ide apa lagi nih? Wah, itu nanti sambil jalan Sambil mungkin jalan. ada ide yang keluar lagi baru. Oke. Nah, apa namanya? Berarti apa namanya? Udah ini ya, maksudnya sudah kepemilikan begitu ya, Mas Jo ya? Kalau Atau gimana? belum saya Oke. belum untuk apa namanya pengajuan Iya. patennya sendiri ya. Ini juga baru mau cari jalurnya. Oke, mau cari jalurnya. Iya. Nah, terus pasti ketemu dong. Maksudnya sebelum ke ini kita flashback dulu ya, di Jogja gitu. Sempat ketemu nggak dengan apa namanya, dengan pelanggan-pelanggan yang ya dengan berbagai macam ini. Bagaimana seorang Mas Jo ini tetap dengan rendah hati Dulu pernah menghadapi sampai mereka. apa ya? Saya itu nggak tahu kalau itu pelanggan saya. Oke. Jadi, ketahu-tahu nyamperin gitu, ngobrol-ngobrol. Iya. Oh, Mas, yang di ini kan, yang di ayam geprek ini gitu. Oh iya, oh saya setiap hari ke sana. Oh iya kan, saya juga nggak tahu. Kan banyak tuh ya. Terlalu banyak juga kayak gitu. Oke. Ya apa ya? Kalau kita udah banyak dikenal sama orang pun juga nggak boleh ini juga, nggak boleh jumawa juga. Oh, betul. Kalau saya biasanya ketemu sama orang baru, senang sekali. Iya. Saya ajak ngobrol, ada apa dan sebagainya. Oke. Ya. Nah, berarti kan kalau bisa dikatakan usaha ini Mas Jo sendiri yang ini ya, yang jalan ya. Iya, kalau yang rintis ya. Kalau untuk yang ini ayam kremes Mas Jo ini dari saya sendiri. Kalau yang sebelumnya saya ikut orang. Oke. Di Jogja itu ada 3 kali saya buka usaha, Pak ya. Oke. Yang pertama itu saya ikut orang di ayam kremes itu, ayam kremes, ayam crispy, ayam geprek itu tadi. Terus yang kedua saya pernah bikin angkringan, angkringan dengan konsep kafe seperti itu, yang besar dan sebagainya. Nah, habis itu saya juga buka ayam geprek juga, tapi beda konsep sama yang pertama. Dan itu sampai sekarang masih ada juga di Jogja. Di Jogja, oke. Jadi yang jalankan saya kan baru pindah ke sini. Oh, baru pindah. Oke. Nah, apa namanya, dengan begitu banyak pengalaman yang sangat aku bilang ini jatuh bangun sebenarnya, Mas. Wah, istimewa, jatuh bangun. Oke. Sempat waktu itu kan di 2020 kan kita nggak sempat jika pernah nyangka ya. Kalau teman-teman sebelumnya mereka cerita juga mereka harus berjuang, harus punya mental yang kuat untuk menghadapi COVID pada saat itu. Sempat nggak? Saya buka warung yang kedua sama ketiga itu hampir bersamaan di tahun 2018. Iya. Saya berjuang untuk 2 tahun awal itu, alhamdulillah bisa struggle semua. Ketika tahun 2020 saya menutup salah satunya. Karena sudah nggak bisa pada saat itu. Iya, udah nggak bisa untuk bayar karyawan, bayar tempat sewa dan sebagainya. Saya sudah nggak bisa menutup itu. Ya mau tidak mau saya
dengan berarti tutup. Saya suntik mati lah istilahnya kayak gitu. Saya suntik mati. Dan untuk yang satunya ayam kremes, geprek yang satunya itu tadi, saya juga sama teman-teman itu usaha bertiga saya sebenarnya. Bertiga itu sampai per bulan pun cuma bisa untuk makan saja pada saat ini. Alhamdulillah. Pada saat itu. Pada saat tahun 2020. Sampai itu untungnya tempatnya itu punya teman. Jadi ya free lah. Oh, nggak free juga. Saya juga ada bayar juga, tapi enggak dari yang waktu kena Covid itu ya kayaknya. Itu kan sempat berapa bulan itu ya? Itu hampir 1 tahun saya. Hampir 1 tahun. 1 tahun itu di ini sama teman, ya udahlah kita jalan dulu aja bareng. Ini untuk pendapatan dan sebagainya kita nggak usah untuk pembayaran dan sebagainya kita bagi rata dulu. Dapatnya berapa aja kita bagi rata. Pernah itu 1 bulan itu dapat 85.000 satu orang. 1 bulan. Satu orang itu 85.000 sampai kayak gitu. Hikmah apa yang Mas Jo dapat pada, mohon izin Mas Jo, maksudnya ya berat ya karena memang pada saat itu hampir semua terkena ya. Semua. Sementara maksudnya Indonesia pada saat itu lagi tidak siap dengan gempuran itu. Nah, hikmah apa yang akhirnya membuat Mas Jo dan teman-teman bahwa ayo kita bergandengan tangan, pasti kita pasti bisa melewati ini semua. Saya sama teman-teman cuma bilang ini mungkin cobaan untuk kita yang baru, maksudnya baru terjun langsung tanpa ada, kalau orang Jawa bilang itu dekengan itu support dari orang yang besar di belakang kita. Ini kita coba lah, gimana kita sampai kekuatan kita di mana, ketika kita sudah tidak bisa struggle di tempat ini, boleh kita cari yang lain-lain. Maksudnya sendiri-sendiri, kita jalan sendiri. Dan alhamdulillah ya sempat hampir bubar, hampir tutup juga. Tapi ya banyak juga yang orang baru masuk kuliah dan sebagainya, kan masih WFH zaman itu. Work from home, work from office dan sebagainya kayak gitu. Itu pada ini semua. Dari rumah order gitu. Dan sekarang kan eranya pasarannya pada saat digital, itu ya. Orangnya digital, apalagi sekarang udah ada Grab, Gojek, online yang itu sangat terbantu sekali ya. Sekali itu. Itu sangat istimewa. Kabar 2 temannya Mas Jo ini gimana sekarang? Yang satu masih di ayam gebreknya itu. Yang satu udah buka usaha air mineral di Madiun. Di Madiun. Dia pulang ke Madiun. Orang Madiun. Yang satunya tadi? Yang satunya di sini. Yang satunya nerusin. Hubungan masih ini ya, masih itu support ya. Gini sekali sama saya, sahabatnya itu. Bertiga ini. Waduh. Itu sahabat perjuangan sebenarnya. Nah, sahabat budaya, nanti setelah ini kita Mas, aku mau dengar lagu Jawa lagi ya. Boleh. Nah, setelah ini nanti kita akan berbicara mengenai suka duka Mas Jo. Tadi udah dibagi tapi kayaknya belum full. Mohon izin ya. Siap. Mas Jo ya. Nah, nanti kita akan memberikan inspirasi Mas Jo juga. Ini salah satu yang sempat fenomenal juga kemarin lagunya loh Mas Jo. Lagunya apa itu? Boleh ditebak deh. Kaya ngene rasane wong
aku yen mung kawin laraku pamer bojo anyar nang ngarepku ning apa seneng aku yen mung kawin laraku pamer bojo anyar nang ngarepku. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, sampai akhir Siapkan diri Anda untuk malam penuh energi dan irama. Freedom Jazz Festival hadir di Radio Republik Indonesia. Sabtu, 17 Agustus 2024. Open gate mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan showtime pukul 19 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Abdul Rahman Saleh, RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta Pusat. Mari bergabung bersama kami untuk menikmati performa luar biasa dari musisi jazz terbaik dalam Freedom Jazz Festival. Dari nada klasik hingga improvisasi memukau yang akan menjadi pengalaman musik tak terlupakan. Disiarkan di RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 kota lainnya, RRI Net, RRI Jazz Channel, kanal YouTube Icon Studio Live, dan RRI Net Official. Info lebih lanjut hubungi Instagram @icanstudiolive. Jangan sampai ketinggalan Freedom Jazz Festival kerjasama Radio Republik Indonesia dan Icon Studio Live. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya, kita masih bersama di Nusantara Siang. Mas Jo masih semangat ya? Wah, masih semangat sekali ini. Om Fadi, terima kasih. Sahabat budaya, kita masih di Nusantara Siang, obrolan UMKM, kuliner online, ayam kremes Mas Jo. Nah, Mas Jo, tadi awal Mas Jo udah berbagi inspirasi bagi kita
jatuh bangun ya, maksudnya tidak melihat dulu seperti apa nanti ke depannya. Iya, Yang penting apa yang kita kerjakan dulu sekarang ini, apa yang kita buat sekarang ini, ketika semuanya itu dilandasi dengan sebuah ketulusan dan jiwa yang besar, hasilnya sekarang kan Mas Jo bisa nikmati ya. Insya Allah. Oke, suka dukanya aku mau dengar ini dulu. Kalau suka dukanya Plus pengalaman apa unik ya? deh, pengalaman unik yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang ceritanya mereka tuh masih, aduh kira-kira bisa nggak ya ke depannya seperti apa gitu. Iya, iya. Oke. Gini, kalau tanya bisa nggak ya itu dan sebagainya, kalau saya bilang jalan dulu. Oke, Jalanin dulu. Tapi kan tidak semua orang punya Keberanian. passion yang iya. Kalau keberanian itu nanti kita bisa ditempa ketika kita udah mulai jalan gimana untuk wah ternyata susah. Ya itu nanti kita cari solusinya. Kita bisa mulai yang penting berani memulai dulu. Oke, berani memulai dulu. Ketika sudah mulai itu nanti baru terasa ini apa namanya suka dukanya. Ya itu baru istilahnya lah kamu baru mulai gitu. Oke. Kalau baru mulai aja udah enggak ini ya, apa namanya nggak mau jalan gitu aja, wah nggak laku ya gini, wah nggak nanti nggak bisa maju. Udah pesimis duluan ya, udah ini duluan. Iya udah drop nanti. Wah gini aja nggak laku ya, nanti kalau gini mubazir nggak bisa dibuang, rugi kita dan sebagainya. Ya rugi itu pasti. Iya itu nggak bisa kita hindari. Namanya orang usaha itu kan kita nggak bisa tahu kapan kita rugi, kapan kita untung, kan kayak gitu. Yang penting kita fokus dulu, kita nikmati prosesnya dulu sebelum kita menikmati hasilnya gitu. Oke, menikmati proses dulu baru menikmati hasil. Iya. Ya, kita harus menikmati prosesnya dulu gimana sakitnya, bahkan gimana yang tidak enak sekalipun. Itu ya kita cuma bisa untuk catatan saja sebenarnya. Kalau nggak enaknya tuh di mana kita rasakan juga, kita masukan. Itu pasti nanti bakal ini. Pertama kalau kita terlalu mengikuti masukan yang emang negatif dan sebagainya, itu nanti emang rasanya emang nggak enak. Nggak enak. Terus kalau kita cuma ngikutin itu nggak ada perbaikan, itu nanti sama aja malah bikin drop. Jadi ini aja maksudnya ketika misalnya sudah memutuskan untuk terjun, ya jangan setengah-setengah maksudnya gitu ya. Kalau udah mau terjun ke dunia usaha, nyemplung sekalian. Jangan cuma sampai nyebrang ke tengah. Kayaknya udah dalam balik aja, udah sama-sama basah. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya aku sebut kata ini, ada sebuah kata yang aku mau sebut, kira-kira maksudnya di hati, di pikiran Mas Jo itu apa? Kualitas itu kalau saya suatu apa ya namanya ya? Kalau saya menjabarkannya itu agak susah sebenarnya. Kalau soalnya kualitas itu kita bisa menjaga atau memperbaiki sebuah kualitas untuk ke depan yang lebih bagus, ke depan yang lebih baik. Kalau saya kualitas itu apa ya? Bisa dibilang paling utama daripada kuantitas. Iya, oke, iya, saya setuju juga. Nah, kalau gitu dengan apa yang sudah Mas Jo raih ini, keberhasilan bagi seorang Mas Jo itu apa sih? Keberhasilan bagi seorang Mas Jo itu bikin bahagia keluarga. Itu udah paling kesuksesan paling besar. Berarti maksudnya support awalnya memang dari keluarga dulu ya? Ya support sistemnya itu penting sih sebenarnya. Kalau kita udah pengen usaha tapi nggak ada supportnya, itu sama aja. Nanti udah jalan, udah kesandung jatuh dan nggak ada yang nyemangatin atau nggak ada yang support. Ya cuma di situ aja, nggak berani bangkit lagi, jalan lagi gitu. Nah, istri beliau ini sahabat budaya kan teman baik kami juga.
Seperti apa supportnya sampai sekarang ini berjalan? Apakah di awal-awal ini atau gimana? Supportnya itu istimewa sekali. Oke, istimewa kalau itu. sekali. Ya, dari awal pun dia juga yang apa ya, bikin ayo gitu. Oke. Kalau cuma gini nanti umur panjang loh. Iya. Jadi kalau cuma kayak gini nanti kedepannya nanti untuk apa namanya kan bakal susah kalau nggak mau berlanjut dan sebagainya gitu. Ya dari situ saya bilang istimewa. Istimewa ya. Oke. Berarti ketemunya juga istimewa dong. Wah, istimewa sekali. Sama-sama ya dari Jawa ya. Dari Jawa, dari Jogja. Oh, sama-sama dari Jogja juga. Kalau Oke. Jogjanya saya itu Jogja Utara, kalau istri Jogja Selatan. Oh, Jogja Selatan. Itu mana? Maksudnya Jogja Utara, Jogja Selatan tuh maksudnya gimana tuh? Jogja Utara itu saya di Sleman. Oh, Sleman, oke. Jogja Selatan itu istri itu di Bantul. Oke. Oh, di pegunungan dan di pantai. Oh. Nah, ini kan apa namanya, bisa dikatakan ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Maksudnya semua kalangan suka. Nah, nanti ke depannya maksudnya apa namanya, impian. Aku boleh bilang impian sekaligus mimpi. Mimpi yang paling besar yang kira-kira nanti aku akan Mas Jo akan gimana nanti gitu. Kalau mimpi saya punya mimpi pengen buka outlet. Oke. Pengen buka outlet di Indonesia Timur. Outlet Indonesia Timur. Kenapa yang Indonesia. disasar di sana? Indonesia Timur itu kan dari Indonesia Tengah sini sampai ke Surganya Indonesia kuliner mungkin atau gimana sih? Enggak, pengen kalau di daerah Jawa itu udah terlalu banyak juga karena itu. Iya. 24 jam. 24 jam itu udah terlalu banyak ini juga apa namanya, tempat kuliner dan sebagainya. Makan apa aja ada. Bahkan apa aja ada. Dari yang sesuatu yang biasa-biasa. kecil aja ya, dari yang kacang lah itu yang kecil itu sampai yang besar-besar, ada yang daging-daging apa namanya. Gak kepikiran ada. Nah, kalau istilahnya kan gini, cari peluang di tempat yang jarang ada. Oh, oke. Produk atau ya, apa orang yang gak kepikiran ya. Saya kan gitu. Pengen ya, cita-cita saya sebenarnya itu pengen buka outlet itu dari Indonesia Tengah ini sampai Indonesia Timur. Saya punya nama di situ. Kalau di Indonesia Barat kayak di Jawa di ini udah terlalu banyak juga, udah terlalu rapet saya bilang kayak gitu. Kalau yang di daerah timur ini sebenarnya kan banyak juga, peminatnya pun banyak juga. Betul. Tapi nggak ada ininya, nggak ada apa produknya. Jadi, wah, saya yang mau makan di situ. Saya mau makan ayam kremes nih, tapi kok harganya mahal sekali. Kayak gitu. Saya kayak bikin ini aja. Kalau saya bilang saya bikin murah, tapi berkualitas. Daripada saya bikin mahal, tapi kualitasnya juga bagus ya, mahal kualitasnya juga bagus, tapi untuk perputarannya lambat. Saya bikin murah, berkualitas, perputaran cepat. Itu yang lebih. Iya, betul. Oh, yang itu yang disasar dulu ya. Kalau pernah dulu ada yang bilang gini, kalau jual harga murah kayak gitu, dapat untungnya dari mana? Artinya maksudnya logis ya, logis saja. Logisnya kayak gitu. Dapat untungnya dari mana? Saya dapat untung itu nggak muluk-muluk kok kayak gitu. Saya walaupun saya istilahnya untuk kerja bakti pun, tapi kalau orang apa namanya udah suka, itu nanti bakal dicari kok saya gitu. Iya, betul. Aku setuju itu, betul. Aku setuju itu. Daripada udah mahal, enak, tapi orang tuh kalau mau balik lagi mikir, wah mahal sekali di sana gitu. Kalau orang-orang ya kayak gini aja, kayak kemarin saya bikin ada beberapa kali bikin promo, itu nggak masuk akal juga kalau saya bilang. Ini kalau orang bilang ini keuntungan dari mana? Ya ini saya keuntungannya sedekah. Oke. Berarti ya aku setuju benar, karena maksudnya setiap yang usaha dan punya usaha
Kan pasti kan mereka pikirnya logis-logis saja ya, Mas Jo ya. Tapi ketika misalnya Mas Jo sudah melihat itu sebagai sebuah seni, itu kan berarti dalam tuh ya Mas. Udah dalam sekali berceritanya. Ya, kemarin ada yang bilang juga gini, orang berusaha dan orang yang mencari uang itu beda. Di matanya Mas Jo gimana? Seorang pengusaha dan seorang yang hanya mencari keuntungan itu beda. Gitu. Kalau orang yang mencari keuntungan, dia dengan kualitas bagaimana saja dijual. Ketika orang pengusaha, dia akan menjaga kualitas dan akan mencari bagaimana caranya orang tersebut atau konsumen itu balik lagi untuk repeat order lah, untuk apa? Menjaga brand ya. Menjaga brand. Itu brand itu emang bikinnya gampang, menjaganya susah. Waduh. Bisa ditambah gak sih Om Fandi tahu-tahunya? Ya. Nah, dari semua percakapan istimewa yang kita bangun hari ini Mas Jo, apa benang merahnya ini Mas Jo sampaikan untuk kita dan semua yang saat ini menyaksikan? Nah, kalau saya bilang gini, jangan pernah berani mencoba kalau takut gagal. Jangan pernah lelah untuk berusaha ketika punya tujuan yang akan dihadapi, yang akan dicapai lah gitu. Ya, istilahnya gini, kalau saya dari dulu itu kerja keras, kerja tekun, kerja jujur. Kerja keras, kerja tekun, kerja jujur. Itu udah ini aja, udah apa namanya? Udah darah ya. Udah. Mau gimana pun kalau kerja setengah-setengah nggak tekun dan sebagainya, betul. Nggak sampai apa-apa, nggak jadi apa-apa. Kalau nggak kerja keras, cuma kerja seadanya, itu kita nanti juga kurang pengalaman. Kalau kita kerja tapi nggak jujur, itu yang paling bahaya. Apapun nanti bisa jadi entah itu dikorupsi kah, entah itu nanti kualitasnya yang malah jelek kah, kayak gitu. Akan susah nantinya. Akan susah. Mas Jo, terima kasih banyak ya. Kita udah bincang-bincang hari ini, kita belajar lagi bahwa ketegaran. Oh ya, ini saya ada membawa. Boleh dong kita lihat. Waduh, boleh cerita deh. Ayam ingkung kremes namanya. Ini hasil cipta sendiri ya? Hasil ciptaan sendiri. Ayam utuh. Ayam utuh ini saya kasih bumbu marinasi, bumbu lengkap itu selama 1,5 sampai 2 jam. Jadi masaknya itu emang lumayan agak lama. Butuh waktu, butuh pengorbanan. Ya itu tadi kalau ada rasa, ada kualitas pasti ada yang perlu di. Betul, sangat setuju sekali. Oh iya, kalau yang mau pesan gimana nih Mas Jo? Oh, kalau mau pesan bisa di Grab, Gojek, atau Shopee. Langsung aja situ ya, owner ayam kremes Jo. Itu udah langsung muncul. Searching aja di ini ayam kremes Mas Jo gitu. Oh Mas Jo, di mana Mas? Instagram ada? Di ini online shop, kayak di. Itu gitu. Itu udah ada di situ ya. Apa sih namanya Mas tadi? Ayam kremes Mas Jo. Ayam kremes Mas Jo. Buka di situ, udah langsung muncul. Harganya damai ya. Harga damai sekali. Itu nanti masih bisa dapat promo-promo istimewa. Wah, berarti merdeka nih. Mas Jo, terima kasih ya. Siap, terima kasih sekali. Waduh, hari ini kita dapat Jumat berkah lagi. Jumat berkahnya bareng-bareng. Mas Jo, semangat terus ya. Siap, semoga perbincangan kita ini Tuhan dengar ya Mas. Amin. Dan akan semakin melebarkan sayapnya lagi. Amin. Ya, kemana saja. Salam untuk keluarga terkasih. Baik, katanya kemarin selamat ya. Ini baru buah hati lagi kemarin ya. Berapa bulan sekarang? Sekarang belum ada 1 bulan. Belum 1 bulan. 1 bulannya besok Agustus, besok tanggal 17 Agustus 1 bulan. Waduh, selamat. Masih mau nambah atau gimana? Insya Allah, tapi masih nggak dekat-dekat ini. Jangan terlalu dekat. Masih muda lah. Salam ya untuk keluarga kecilnya. Om Fandi terima kasih, sahabat budaya terima kasih.
Jumat berkah untuk kita semua. Nanti jam 12 siang kita akan gabung ke Bersatu untuk menghadirkan khotbah dan sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.